untuk aktif, baik itu dalam kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan di kampus. Nah, hal ini apa? Jadi orang yang artinya saat itu bukan hanya ingin, tapi bagaimana kita bisa membawa diri, kita bisa kerja sama teman, kita bisa beraktivitas, kita bisa menampilkan yang dikatakan cerdas. Jadi bagaimana kita bisa membawa simpati tanpa kita melakukan sosialisasi, tanpa kita berorganisasi, itu tidak akan bisa muncul dengan sendirinya. Nah, untuk itu pada adik-adik atau teman-teman yang kita berharap harapan dari IAI Nusantara Batanghari tentunya Prodi PAUD itu merupakan prodi yang eksis, prodi yang unggul, calon-calon guru PAUD yang profesional, berkompeten, nah tentunya yang berkarakter. Nah, karakter ini yang susah. Karakternya dibentuk dari kecil, tapi kita banyaknya karakter-karakter yang negatif yang masih bertanam di diri kita. Nah, itu yang perlu kita mulailah bentuk suatu yang baik. Nah, Bunda Yen bersyukur dan berterima kasih pada Prodi PAUD. Semoga kegiatan ini merupakan kegiatan awal, bukan kegiatan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa melibatkan dosen-dosen PAUD-nya, bisa melibatkan unsur-unsur yang ada di kampus, bisa juga melibatkan rektor sekalian. Jadi sebagai tentunya yang kedua tujuannya juga ini untuk fasilitasi kita ini salah alumni menggerakkan itu penuh tantangan. Mengajak itu tantangannya lebih besar daripada mengajak orang untuk yang bersenang-senang lainnya, gitu ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu tantangan ini merupakan satu pelajaran buat Hima dan teman-teman yang lain. Dan untuk adik-adik, semangatlah, ingat keberhasilan kita itu kan dan bukan IP Anda yang menentukan Anda besok berhasil, tapi bagaimana cerdas Anda membawa diri sendiri, itu adalah emosional, spiritual. Ada kecerdasan emosional kita, ada kecerdasan spiritual kita, jadi bukan hanya kecerdasan dari inteligensi kita sendiri. Dan untuk yang berbagi pengalaman hari ini, Ibu Hikmah SPD, ya, silakan berpengalaman ini karena Bunda harus lagi validasi kegiatan Ban PAUD pusat. Nah, mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Merupakan suatu tantangan, jadi permulaan itu merupakan awal nanti dari perjalanan selanjutnya. Jadi jangan pantang menyerah untuk Hima, ya, dan yang lain-lainnya. Teruslah berkarya. Semoga kita menjadi orang yang kreatif dan sukses selalu. Untuk itu Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda keluar dulu ya. Zoom sebelah tidak didengar ini. Terima kasih Bunda. Ya, Bun. Baiklah, itulah tadi sambutan atau arahan dari Ketua Prodi kita. Semoga kita dapat menjadi mahasiswa yang cerdas, profesional, dan menjadi mahasiswa yang berkarakter. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita akan
mempersilahkan perbincangan-bincangan santuy bersama dua misioner kita, yaitu Kak Hikmah M. Kepada kakak kami persilahkan. Baik, terima kasih saudari moderator hari ini. Moderatornya itu Ketua Hima Piaud kita tahun 2020-2021 ya. Kakak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', yang terhormat Ketua Dr. Yenizar MPDI yang tadi sudah pamit keluar karena ada kerjaan. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Misioner Hima Piaud, Adinda Al-Fatihah ada juga hari ini. Dan yang saya hormati pengurus serta peserta ngobrol santuy hari ini, baik dari program studi Piaud, PAI, MPI, dan lainnya. Terima kasih atas kesempatannya yang hari ini sempat hadir. Selanjutnya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita hingga hari ini masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu via Zoom ini. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, hari ini kakak senang sekali bisa bertemu dengan mahasiswa Piaud, khususnya dan mahasiswa lainnya juga yang hadir. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya mahasiswa prodi lain tuh tidak ada undangannya. Ya Hamil? Ada yang dijugo ya? Diundang sama Putri tadi. Oh, tapi tidak apa-apa, soalnya pembahasannya nanti tuh lebih kepada PAUD-nya. Jadi kalau mau dengar juga tidak apa-apa. Mana tahu kan untuk pembelajaran jadi ayah besok kan? Oke. Baik, sebelum kakak mulai, kita santai, namanya ngobrol santuy bersama. Jadi teman-teman boleh menghidupkan videonya atau gambarnya, boleh suaranya boleh juga diaktifkan karena kita sistemnya ngobrolnya santuy, artinya ya saling keterkaitan gitu, nah ketertautan. Jadi tidak ada yang diam-diam baik, saling bertanya langsung saja gitu. Nah, jadi boleh melihatkan wajahnya masing-masing. Boleh prodi lain juga boleh. Oke, kakak mulai ya pakai ini. Kita share dulu. Apa muncul enggak? Muncul. Betul. Oke, tadi sudah dibuka dengan salam. Sebentar, enggak mau. Berpindah enggak? Berpindah, Kak. Pindah. Oke. Baik, sebelum tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Kak Putri. Kakak namanya Hikmah M, mungkin sebagian sudah ada yang kenal, bagi yang belum, salam kenal. Nama kakak Hikmah, kakak alhamdulillah sudah sidang munakosah, angkatan pertama, beberapa bulan yang lalu, tinggal nunggu wisuda saja. Amin. Nah, teman-teman kelihatan? Kelihatan. Nah, teman-teman boleh pilih, mau jadi kupu-kupu atau kura-kura. Ada enggak yang milih jadi kupu-kupu? Kuliah pulang. Tergantung kepada diri kalian masing-masing. Mau jadi kupu-kupu atau mau jadi kura-kura. Nanti kita bahas. Kupu. Simpan alasannya mengapa memilih kupu-kupu atau kura-kura. Mahasiswa itu siapa sih?
Ada yang tahu dak? Mahasiswa itu siapa sih? Ayo, yang lain. Aku. Mahasiswa itu aku. Kamu. Ayo. Sela, mahasiswa itu siapa Sela? Saya Kak. Ayo, lanjut ya. Yang belum tahu boleh perhatikan. Mahasiswa itu berasal dari dua kata. Maha dan siswa. Maha artinya sangat, teramat, dan besar. Besar bukan berarti badannya yang besar ya. Terus berasal dari kata siswa yang berarti murid. Secara umum, mahasiswa itu adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, institut, dan yang paling umum adalah universitas. Nah, termasuk teman-teman yang hadir pada hari ini, mahasiswa, itu sudah disebut sebagai mahasiswa karena sudah sekolahnya tuh bukan di sekolahan lagi, tapi sudah di perguruan tinggi. Apa nama kampus kita? Institut Agama Nusantara Batanghari. Nah, jangan sampai tidak tahu IAIN-nya, N-nya bukan negeri tapi Nusantara. Jangan sampai salah pengertian, nanti dikira negeri pula padahal Nusantara. Kita belum negeri, masih swasta. Nah, mengambil dari kata besar, besar tadi kakak bilang bukan berarti besar badannya, tapi besar pemikiran, besar bertindak, besar bermimpi, yang artinya bahwa besar pemikiran tuh kita tidak sama lagi dengan anak sekolah yang waktu SMP, SMA, SD. Tapi kalau sudah jadi mahasiswa itu berbagai macam pemikiran. Misalnya entah itu kondisinya yang labil, jiwanya suka meledak-ledak, emosi. Nah, itu merupakan salah satu ciri mahasiswa yang paling melekat. Tapi pemikiran dia itu tidak selalu negatif. Dia menuju pendewasaan, mencari jati dirinya. Nah, pada masa inilah makanya mahasiswa itu disebut dengan kata besar. Selanjutnya, besar dalam bertindak. Artinya mahasiswa tuh punya tanggung jawab gitu. Nah, menuntut seorang mahasiswa tuh mampu mencerminkan sebuah sikap sebagai seorang akademika yang berbudi pekerti, yang baik, berakhlak baik, mandiri, terus berjiwa sosial tinggi, dan sebagainya. Kemudian besar sebagai seorang yang bermimpi. Karena pada masa menjadi mahasiswa ini kita banyak-banyak bermimpi, dak? Mimpi yang paling awal lah, pengen sarjana, pengen pakai toga, ya dak? Nah, itu mimpi awal kita. Belum lagi mimpi lain. Mungkin sudah kuliah nih pengennya aku pengen jadi sarjana yang nilainya paling tinggi, terus pengen jadi kerja entah di mana, misalnya yang guru PAUD pengen jadi pendidik PAUD terkenal, yang MPI pengen kerja di kantor di perusahaan yang keren. Nah, itu mimpi. Selanjutnya, peran mahasiswa. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu peran mahasiswa itu apa baik sih? Kalau yang aktif berorganisasi pasti tahu. Ya udah Hambali. Yo, Nah, salah satu peran mahasiswa yang pertama itu adalah mahasiswa sebagai Iron Stone. Nah, artinya bahwa mahasiswa itu adalah harapan bangsa, harapan ke depannya. Jadi dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi bangsa yang melanjutkan kepemimpinan di Indonesia untuk akan datang. Jadi kita itu dimulai dari dalam diri kita harus memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik gitu. Nah, orang yang cerdas tapi tidak beradab itu namanya percuma. Jadi banyak sekali orang cerdas tapi tidak beradab.
Tapi banyak juga orang yang tidak cerdas tapi beradab, lebih dipandang sama orang banyak. Jadi sebagai mahasiswa itu kita harus memiliki kepribadian yang baik. Kemudian mahasiswa sebagai agent of change. Change pembawa perubahan, agen perubahan. Berarti mahasiswa itu harus di barisan paling depan, yang biasanya menyuarakan suara rakyat, seperti halnya yang dilakukan Hambali dan kawan-kawan yang kita lihat kadang di TV, baik itu di berita atau dimanapun, kadang ada mahasiswa yang melakukan aksi di jalanan. Nah, itu bukan berarti kita pandang negatif gitu. Nah, yang mereka lakukan itu adalah sebagai peran mereka gitu. Nah, untuk membantu menyuarakan aspirasi rakyat. Ya. Kemudian mahasiswa sebagai guardian of value. Bacanya apa lah tuh, Kakak bingung. Guardian of value. Artinya tuh mahasiswa tuh harus bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat gitu. Nah, misalnya berperan aktif, ikut bergotong royong, empati terhadap masyarakat, menjunjung tinggi keadilan. Intinya tuh saling keterkaitan antara peran satu dengan peran yang lainnya. Kemudian mahasiswa salah. Kemudian mahasiswa sebagai moral force, artinya bahwa kita itu sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik. Apa yang seperti dibilang Bunda Yen tadi, kita mahasiswa PIAUD tuh harus punya karakter yang baik. Apalagi kita sebagai pendidik anak usia dini, calon pendidik anak usia dini, bahwa harus sebagai memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Karena kita tahu bahwa anak usia dini itu adalah disebut sebagai masa golden age. Golden age artinya mereka tuh menerima stimulus tuh sangat cepat daripada orang dewasa. Apa yang mereka lihat satu kali itu langsung ditangkap di dalam otaknya. Jadi ketika kita sebagai pendidik PAUD berperilaku baik, maka peserta didik kita akan menjadi baik juga. Tapi ketika kita menjadi orang dari segi pembicaraan kasar, bicara kotor, nah pasti murid kita atau peserta didik kita akan mengikuti kita gitu. Nah, dari cara berpenampilan saja, ketika kita sopan, maka mereka pun akan mengikuti kita. Karena anak PAUD itu apa yang mereka lihat itulah yang akan mereka lakukan. Terkadang apalagi kalau di sekolah, peserta didik lebih percaya kepada gurunya daripada orang tuanya, karena hampir setiap hari peserta didik itu melihat gurunya gitu. Nah, jadi entah kita tidak tahu, tidak semua orang tua hadir setiap harinya di rumah, entah mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Nah, jadi kita itu sebagai pendidik PAUD nantinya harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Kemudian mahasiswa sebagai social control. Nah, sebagai social control itu tuh sangat penting karena peran sebagai social control itu signifikan di masyarakat. Karena dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol seperti pemilu ini, nah kita harus berperan, kita harus jangan sampai tidak ada keadilan, kita berhak untuk memilih, jangan sampai ada paksaan gitu. Nah, jika ada masalah di masyarakat, nah kita ikut berperan di situ. Kita jangan berpihak, tapi kita sebagai social control, artinya dapat menciptakan keadilan. Kemudian, kok langsung terima kasih sih? Nah, selanjutnya kita fokus kepada PAUD. Siapakah mahasiswa PIAUD itu? Siapa sih mahasiswa PAUD itu? Ada yang tahu enggak? Put, ada yang tahu enggak, Put?
Ayo yang lainnya. Ayo yang baru masuk Betul, prodi sharing, PIAUD. sharing. Kira-kira tahu nggak mahasiswa PIAUD itu siapa sih? Coba PIAUD. ikut-ikut kawan, Mei. Mahasiswa PIAUD. Ya, kalian tuh mahasiswa PIAUD gitu. Nah, cuma terkadang kita tahu, oh aku mahasiswa PAUD, tapi nggak tahu sebenarnya mahasiswa PAUD itu gitu. Nanti apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa PIAUD? Ada yang tahu nggak? Kalau yang mahasiswa prodi PIAUD ya udah tahu lah. Nah, kayaknya pada malu-malu nih mahasiswanya nih. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa PIAUD? Yo, sebagai mahasiswa PAUD, selain untuk menjadi guru PAUD, ada lagi banyak yang harus kita lakukan. Kita harus paham PAUD itu apa, PIAUD itu apa. Mungkin teman-teman nggak tahu beda PIAUD sama PAUD. Pasti ada yang nggak tahu. Karena kebanyakan mahasiswa itu kalau jurusan itu, kakak yakin dan percaya, tidak sesuai dengan hatinya. Apalagi yang mau masuk kuliah tuh, kampus kita tuh sebagai kampus cadangan. Niatnya pengen ke Unja, ke UIN, bahkan ke Jogja. Tapi kampus kita ini pilihan terakhir. Kakak yakin dan percaya itu. Iya, siap. Apalagi kalau jurusan PIAUD, mana baru. Orang tuh taunya, ais, males nian masuk PAUD, kayak ketemu anak-anak banyak nian, ngerepotin, bikin pening kepala. Yoda. Kami Yoda tidak lah, Kak. mahasiswa PIAUD. Kami tidak lah. Alhamdulillah lah kalau yang tidak kan. Nah, Kami senang, Kak, sama anak-anak. sebagai mahasiswa PIAUD, yang paling pertama kita harus cinta dulu dengan apa yang kita ambil, dengan apa keputusan yang kita ambil. Terima tak terima, kita harus cintai dulu. Mahasiswa PIAUD. PIAUD-nya dulu kita cintai. Setelah kita mencintai kampus kita, mau tak mau, walaupun terpaksa, kita harus cinta. Tapi kalau dengan orang, jangan yo. Iya Kak, siap. Kalau dengan orang, cintanya dipaksoi. Jadi harus cinta dulu dengan program studi kita. Kalau kita lah cinta tuh mengalirlah segala sesuatunya. Nah, jadi sebagai mahasiswa PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini, pakai I-nya loh. Islam, enggak sama kayak di Unja, di STIE, entah di mana yang enggak ada I-nya. Kita nih pendidikan Islam anak usia dini. Jadi tuh lebih mengutamakan kepada Islamnya. Bagaimana sih menjadi guru PAUD yang Islami? Islami bukan berarti kita harus berpenampilan pakai jilbab sepanjang lutut, pakai kaos kaki sepanjang lutut pula. Dan mesti kayak gitu. Yang harus kita lihat tadi, perannya tadi kan kita sebagai contoh nih untuk mahasiswa lain, untuk peserta didik kita. Jadi dari segi penampilan tidak mesti harus syar'i. Yang penting kita menutup aurat saja itu sudah mencontohkan hal yang baik. Jadi harus paham materi-materi yang harus diajarkan di PAUD nanti ketika kamu sudah menjadi seorang guru, baik itu yang sudah jadi guru maupun yang calon guru. Harus paham dulu PAUD itu apa, dasar kita apa loh mengajar nih. Kan sering tuh sudah diajarkan undang-undang nomor berapa? Pasti lupa tuh Putri, lupa. Lupa. Dinda, undang-undang nomor berapa, Din? Hilang, Dinda. Undang-undang nomor berapa? Dasar PAUD. Bentar. Aduh. Buka buku. Undang-undang nomor 20 tahun 2003. Tahun 2003. Aduh, malu nih kakak kalau kalian nggak tahu. Apalagi yang semester atas sudah buat proposal, masa nggak tahu dasar PAUD apa? Jadi tuh sebagai mahasiswa PAUD harus tahu dulu dasarnya kita tuh apa, harus tahu dulu.
Itu yang paling utama. Yang kita pakai di Indonesia nih Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang PAUD. Di situ sudah dijelaskan maknanya apa, pembagian lembaganya apa, ada TK, RA, mana yang formal, mana yang non formal. Kalian harus tahu itu dulu dasar kita. Terus tingkat pencapaian perkembangan anak pada Undang-Undang Nomor 20 juga pada lampiran nomor 137 tahun 2014. Di situ lengkap. Nah, bagi yang semester 1 yang mungkin baru dengar dari Kak Hikmah, nanti ada mata kuliahnya kalian akan belajar itu. Nah, selanjutnya apa sih yang yang membuat kita tuh menjadi aktif dan kreatif? Ada yang tahu enggak? Nah, yang membuat kita menjadi aktif dan kreatif itu sebenarnya dari diri kita dewek lah. Cuma kita butuh orang lain sebagai pendorong kita, motivator kita untuk dapat terus maju, menjadi aktif dan kreatif. Nah, nih kita akan keterkaitan nih antara pertanyaan satu dengan yang seterusnya. Apa boleh mahasiswa PIAUD aktif berorganisasi? Boleh enggak? Boleh. Sangat boleh. Tapi sayangnya tuh mahasiswanya nih nah yang nggak mau aktif. Nah, itulah kakak bilang tadi. Apa sih yang membuat apa sih yang membuat kita aktif tuh ya dari diri kita dewek gitu. Nah, tapi kalau dari diri kita dewek beda mau aktif, yo kayak mana mau aktif berorganisasi gitu. Nah, kemauan beda ada. Kalau kita sudah ada kemauan, pastinya ada jalannya gitu. Nah, proses itu tidak ada yang enak. Proses itu sangat kejam lah kalau menurut kakak. Belum lagi masalah waktu, masalah izin orang tua, masalah biaya. Pasti itu akan ada pada diri kita, pasti akan dialami oleh diri kita yang mau berubah, mau aktif gitu. Nah, jadi orang menganggap kayak sekarang, ih Kak Hikmah enak yo, segini-gini udah lulus gini. Orang nggak tahu kayak mana menderitanya kita dari awal mulai kuliah sampai dengan kita selesai. Orang taunya kita tuh enaknya baik, tapi mereka nggak tahu proses kita kayak mana gitu. Nah, jadi apakah boleh? Ya boleh, sangat boleh. Kampus kita sudah membuka peluang untuk setiap mahasiswa untuk dapat aktif berorganisasi di kampus. Banyak organisasi, baik itu Pramuka, PIKR, Mapala, KSR, apalagi di kampus. Lumayan banyak sekarang. Belum lagi masih ada lagi yang paling rendah organisasi di bawah program studi, yaitu HIMA, Himpunan Mahasiswa yang sekarang kalian ikuti. Tuh HIMA itu sudah organisasi paling rendah di kampus, di bawah program studi. Kalau kayak Dema atau Pramuka itu sudah di bawah lingkup kampus, memang lingkup kampus gitu. Nah, kalau HIMA itu di bawah program studi. Kalau kalian tidak mau ikut Pramuka, boleh saja. Tapi HIMA saja itu sudah membuat kalian aktif berorganisasi. Kita itu mau dimanapun kita aktif berorganisasi, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, kita cuma aktif di HIMA pun tidak apa-apa, asal ada kita kemauan untuk belajar gitu. Nah, banyak organisasi, belum lagi organisasi luar, baik itu kayak PMII, HMI, dan lain lagi banyak. Kalaupun sudah menjadi seorang guru, tidak mau ikut organisasi luar, tidak mau juga ikut organisasi kampus. Nah, silakan ikuti organisasi dari keguruan kayak IGTK, entah itu IGRA, entah itu organisasi-organisasi lainnya yang mendidik gitu. Nah, jadi itu tidak ada alasan untuk tidak bisa aktif gitu. Nah, mau gabung dimanapun kita bisa, asal kita mau gitu. Nah, Siap, Kak. Selanjutnya, apa sih manfaatnya kalau berorganisasi? Kalau rasa kakak, manfaatnya tuh banyak gitu. Nah, tidak rugi. Intinya tuh tidak rugi. Manfaatnya pertama, ya secara sederhana sih,
yang jelas kita tuh dikenal orang gitu nak. Kalau secara apa ya, kalau pengen sombong ya nak, kalau pengen sombongnya tuh ya kita tuh dikenal orang gitu. Nah, insya Allah kalau kita banyak dikenal orang, perjalanan kita itu akan dipermudah. Kita akan menjalin silaturahminya tuh banyak gitu. Nah, kita akan solid dengan kayak bukan kita kenalnya bukan di lingkup PAUD baik. Kayak kakak kan jadi kenal Hambali, kenal Yandi, program studi yang lain kan. Belum lagi prodi-prodi lain, belum lagi kita dikenal dosen yang lainnya lagi. Rektor pun bahkan bisa kenal kita kalau kita aktif berorganisasi. Selain itu, kalau kita sudah aktif tuh, sudah pasti kita public speaking kita baik, kita bisa ngobrol sama orang, kita bisa interaksi dengan orang yang belum kita kenal pun kita tahu caranya. Kalau misalnya, nah yang paling manfaatnya tuh paling terasa ketika kalian di akhir semester. Pasti kalian akan merasakan ketika di akhir semester, di semester 7 PPM dan Kukerta. Nah, kalian di situ akan merasakan sekali manfaatnya dan kalian akan mengetahui perbedaan orang-orang yang aktif berorganisasi dan orang-orang yang tidak pernah ikut berorganisasi. Di semester 7 kalian akan merasakan itu. Kakak sudah merasakan hal itu. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau kita berorganisasi. Kita nih datang Kukerta ke desa orang, tidak pernah kita tahu kepala desanya siapa, ini siapa. Nah, orang yang tidak pernah aktif organisasi pastinya akan menunjuk kita dulu yang untuk berbicara dengan orang baru tersebut. Yakinlah itu, kalian akan merasakan itu. Sekarang pun mungkin, walaupun kalian belum Kukerta, belum PPL, kalau kalianlah dikenal orang, pasti kayak kalian yang ditunjuk orang. Misalnya nih, Ari, cowok dewean di Piaun. Terus aktif pula organisasi. Orang lah kenal. Pasti di mana-mana, Ari bela yang anu. Cara sederhana nih, misalnya baca doa, baca Al-Fatihah, Ummul Quran. Nah, kalau orang lah kenal sama Ari, nah Ari lah terus tuh yang ditunjuk orang. Karena Ari tadi aktif gitu. Nah, yaitu banyak itu contoh sederhananya. Kalau kalian mau merasakan manfaat-manfaat lainnya, nah ikutilah organisasi, aktiflah di kampus gitu. Nah, kalau kita sudah aktif, kita bakal jadi orang yang kreatif, mau tidak mau. Apalagi mahasiswa PIAUD, itu tuntutan untuk menjadi mahasiswa yang kreatif. Nah, dulu kakak tuh masuk PIAUD tuh bukan kemauan, itu pun disuruh. Kakak ini bukan orang yang kreatif. Tapi ketika kakak sudah berupaya aktif, mengikuti organisasi ini, itu, di luar, di dalam, itulah yang membuat kakak jadi kreatif. Ide tuh kita muncul dewek ketika kita sudah menjadi orang yang aktif gitu. Nah, kalau PIAU disuruh buat APE tuh, pasti disuruh tuh dibuat APE besok tuh kamu tuh yang baru-baru, APE entah dari bahan bekas. Pokoknya kamu harus dituntut kreatif. Belum lagi disuruh nyiptakan tari, harus tampil tari. Kalian bisa bayangkan itu. Kalian yang tidak pernah aktif, terus tiba-tiba disuruh nari, disuruh nyiptakan lagu. Yang tidak bisa nyanyi, harus bisa nyanyi. Itu tuntutan tuh, guru PAUD harus bisa nyanyi. Dia suara tidak bagus, tapi maunya dulu gitu. Nah, enak, harus maunya dulu gitu. Nah, kalau kita sudah aktif, lah pede kan. Jadi karena lah pede walaupun suara buruk tuh ya tetap kita lakukan gitu. Nah, walaupun akan mungkin diketahui orang tapi kita pede gitu. Nah, karena kita tadi sudah terbiasa dengan hal-hal yang hal-hal rame yang membuat kita, yang paling terasa lagi kalau kita udah menemukan sebuah masalah. Kalau kita sudah aktif berorganisasi, memecahkan masalah itu bukan masalah yang berat bagi kita gitu. Nah, itu suatu hal yang mudah untuk kita lewati, cuma prosesnya tuh yang membuat kita menjadi lebih dewasa gitu. Nah, itulah tadi mahasiswa tuh yang artinya besar tuh, dia tuh pemikirannya gitu. Nah, itu membuat dia menjadi mahasiswa yang dewasa. Itulah dia menemukan jati diri dia gitu. Nah, kakak beda nyangko loh. Ternyata kakak tuh bergeraknya di bidang PAUD gitu. Nah, dulu tuh kepengennya jadi guru madrasah ibtidaiyah. Tidak tahunya jadi guru PAUD.
ya tidak tahu gitu nah, karena kita tidak tahu ke depannya tuh kayak mana. Yang penting kita tuh mau berusaha dulu, mau aktif berorganisasi, jangan diam baik. Nah itulah tadi yang di awal kakak perlihatkan, kamu mau jadi kupu-kupu atau kura-kura. Kupu-kupu, kalau kamu jadi kupu-kupu ya kuliah pulang, datang. Kita ini bukan mahasiswa tuh bukan sekolah gitu. Nah kalau sekolah ya datang, belajar, balik, buat PR. Nah kalau mahasiswa tuh tidak, kura-kura, kuliah rapat. Ya dah Bun? Betul. Sampai Ya. balik malam, kadang balik subuh, kadang enggak balik. Pokoknya kuliah rapat gitu. Nah, jangan jadi kupu-kupu. Kuliah pulang. Aduh, garing nian kalau mahasiswa yang kayak gitu tuh. Seandainya nih walaupun nih ada mungkin di dalam nih pesertanya ada yang ibu-ibu nih. Jangan patah semangat, jangan kalah sama anak muda. Karena ya kesempatan tuh kita lah yang buatnya Bu gitu nah Bun gitu nah. Jadi walaupun sudah emak-emak dulu pas zaman saya jadi hima itu pengurusnya banyak ibu-ibu tapi aktif mereka gitu nah karena mereka ada kemauan gitu nah. Jangan malu karena sudah jadi ibu-ibu alasan suami tuh duit ada. Nah itu tuh kalau bagi hikmah tuh hal biasa gitu nah. Jadi apalagi nih yang mahasiswa masih gadis belum kerja. Aduh, banyak kesempatan kalian tuh untuk mengekspresikan diri kalian gitu. Nah, terserah mau di mana, mau di lingkup kampus, mau di luar kampus gitu. Nah, kalau kalian sudah ibaratnya tuh kalau bagi kakak ya orang yang aktif itu sudah berprestasi lah gitu. Nah, prestasinya di bidang ekstrakurikuler, akademik gitu. Nah, jadi gimana ya? Kalian tuh bisa jadi kebanggaan lah gitu nah. Kebanggaan terutama ya bagi orang tua kalian lah. Orang tua tuh menyekolahkan kita, menguliahi kita ya supaya orang tuh bangga gitu nah kan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini harus buat bangga kedua orang tua kita gitu nah. Baik entah kita membanggakannya dari segi akademik, baik itu dari non akademik, itu terserah entah dari ekstrakurikuler kalian pandai nari, kalian bikin bangga orang tua kalian dari segi tari, walaupun lah tidak pintar-pintar aman, tapi kalian punya keahlian gitu, nah berprestasi. Selain bikin bangga orang tua, kalian akan jadi kebanggaan kampus kalian gitu, nah terutama program studi, lahirnya dari program studi PIAUD nih misalnya, terus dapat juara lomba tari seprovinsi Jambi, kan bangga juga tuh kampus. Alhamdulillah kampus kita pernah juga ikut lomba tingkat provinsi walaupun tidak juara 1, setidaknya sudah ikut berperan gitu kan, juara harapan. Dan juga kita secara mandiri, misalnya nih kita punya keahlian dalam bidang puisi, silahkan kembangkan gitu nah. Jangan malu untuk mengakui keahlian kalian gitu nah. Ketika diminta nih, janganlah puisi dah, contoh kecil kayak ngaji, tilawah gitu kan. Mahasiswa PIAUD tuh sebenarnya ada loh yang pinter ngaji, tapi itu dia tuh tidak mau gitu nah, menunjukkan kalau dia tuh bisa. Kadang tuh orang pengurus himanya lah tahu padahal sudah diminta untuk ini tapi tidak mau gitu nah mengembangkannya. Alasannya banyak lah, kaget pas diminta suara sakit lah, padahalnya apalah salahnya untuk berbagi ilmu gitu nah. Jadi tuh bangganya tuh bukan satu tapi untuk semua gitu nah. Jadi jangan sia-siakan waktu kuliah kalian tuh, buatlah orang-orang tersayang tuh bangga gitu nah. Tidak dengan hal yang besar, dengan hal yang kecil saja gitu nah. Manfaatkanlah waktu yang sangat-sangat luar biasa lah gitu nah. Dari misalnya yang tidak kerja tuh janganlah kita rasanya tuh membuang-buang waktu dengan hanya main HP, aktif di HP baik gitu nah, jangan main IG terus, main TikTok terus, boleh kita main itu tuh, cuma ya harus aktif tuhnya secara nyata gitu nah. Aktifnya bukan aktif melalui TikTok, itu kan banyak tuh sekarang. Kalau di TikTok aktif nian, kalau diminta untuk pertemuan kegiatan tidak mau. Contoh saja hari ini dari sekian banyak mahasiswa PIAUD yang hadir cuma berapa nih,
40 orang. Itu pun dipotong lah sama kakak, sama Kak Dinda, dan abang-abang yang dari prodi lain. Nah, itu contoh kecil gitu. Nah, kenapa sih gitu? Nah, kok masih sama pemikirannya tuh sama kayak sekolah gitu. Pikirnya yaudah kuliah, pulang, kuliah, pulang. Nggak mau nian berkontribusi untuk prodi sendiri saja nggak mau gitu. Nah, cobalah buang pemikiran-pemikiran sekolah dulu. Kita tadi sudah bilang, mahasiswa tuh bukan lagi siswa, pemikirannya tuh sudah dewasa, sudah mulai bertindak gitu. Nah, kalau dulu kamu sekolah melawan guru, kamu pasti kena marah, mungkin kena keluarin dari sekolah. Dah. Kalau di kampus, walaupun sekolah tuh kamu yang benar, guru yang salah, tetap kamu yang salah. Nah, kalau di kampus, lingkup kampus, kita kalau sudah dosen kita ada yang salah, entah itu pemerintah yang salah, kita tuh berhak bertindak loh. Bukan hanya ikut-ikutan gitu. Nah, jadi itu manfaatkanlah waktunya gitu. Nah, kakak tuh sangat berharap kepada mahasiswa PIAU tuh jadi mahasiswa yang aktif, berorganisasi. Sekarang banggalah kakak ada beberapa mahasiswa PAUN yang aktif, baik itu di organisasi dalam, organisasi luar. Bangga kakak dengan kehadiran kalian. Cuma berharapnya tuh banyak yang aktif gitu. Nah, bukan orangnya 1 atau 2, paling banyak ya 10 mungkin. Itu kalau pula, kalau kata orang Jambi itu kan kalau pula ada 10. Paling ada berapa lah, 2 atau 3 gitu. Nah, tapi ya kita itulah fungsinya ada HIMA juga kan, himpunan mahasiswa, untuk menampung bakat-bakat mahasiswa, aspirasi mahasiswa. Cobalah HIMA-nya tuh mulai berpikir sekarang kayak mana sih caranya supaya kita nih bisa bawa mahasiswa PAUD tuh setidaknya dari 100% tuh 50% tuh kita ajaklah untuk aktif. Kita anggaplah 50%-nya tuh ibu-ibu kan. Ibu-ibu tuh kadang kita kalah pula dibuatnya kan. Dia aktif di organisasi luar, di organisasi keguruan. Nah, kita yang mahasiswa muda nih malu nian kalau kalah kayak gitu kan dengan ibu-ibu. Jadi yang rombongan Putri, Sela, dan kawan-kawan, ayolah ajak kawan-kawannya. Jangan diem, Be. Mentang-mentang kan sekarang ini lagi corona nih. Alasan tidak ada pertemuan gitu kan. Tidak bisa bertemu. Itu tuh bukan sebuah alasan. Kita mahasiswa yang kreatif. Entah itu buat kegiatan kayak gini. Entah itu kegiatan lomba. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Karena zaman sekarang nih lah canggih gitu. Nah, bukan zaman kayak dulu lagi. Kita lah ada HP, entah itu diskusi melalui WA, diskusi melalui Zoom, terserah gitu. Nah, yang penting kali itu mau berusaha dulu, berpikir aktif, kreatif gitu. Nah, ngomong panjang-panjang. Terima kasih, kakak akhiri. Silakan yang mau bertanya. Yang baru-baru, yang prodi lain kayaknya dilarang bertanya lah. Kak lanjut lah Kak, Anu mau dengar nih. Itu saja yang ingin kakak sampaikan. Silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan kakak kembalikan kepada moderator kita. Baik, terima kasih kepada Kak Hikmah telah memberikan wejangannya untuk adik-adik dan kami semua. Nah, jadi kita akan membuka satu sesi pertanyaan, itu diisi dengan 3 pertanyaan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, itu dipersilahkan. 3 pertanyaan. Dibuka mood suaranya, biar bisa bertanya. Iya, wajahnya tuh nak nengok juga, wajah-wajah adik-adik PAUD nih. Oke semua. Yang mana orang-orangnya tuh, jadi kalau ketemu kan enak ngobrol. Udah boleh nanya enggak, Kak? Ayo, siapa yang mana tuh yang bertanya tuh? namanya? Kenali Perkenalkan nama, terus kelasnya, tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merisa Yulisia dari kelas PIAUD B2.
saya ingin bertanya. Di zaman sekarang nih Kak, kan lagi corona, bukannya tidak mau ikut kegiatan. Nah, jadi kalau udah tahun 2001 tuh, nah baru mau ikut kegiatan. Bukannya tidak mau ngikut. Jadi bertanya. Oh, kan berarti bukan bertanya ya. Bertanya untuk kakak. Jadi pertanyaannya apa? Gitu, Kak. Enggak apa-apa, dia ngasih tahu kakaknya. Jadi kakaknya enggak seuzon gitu kan. Oh, Di kegiatan tahun 2021 tuh bakal dibuka lagi kan, Kak? Yo dibuka. oh itu pertanyaannya. Oke, kakak tanggapilah pernyataan dari Merisa Yulistia. Lokal apa tadi? Yaut B2. Oh, Jumat 1 minggu berarti ya. Nah, kakak ingat lah nih mukanya nih Merisa. Kakak tengok besok dia aktifnya ini hanya besok Kak kalau udah ada corona lagi 2021 kami aktif. Oke, kita tunggu dah Put ya Kak Din ya. Kakak Kak Din seneng yang loh ada yang ngomong kayak gitu. Sudah kau kena tunggu. Nggak apa-apa. Itu tuh menunjukkan kalau kita tuh ada kemauan gitu. Nah, yo jangan sekedar ngomong baik kan hari ini mau, besok nggak mau. Harus seterusnya mau. Ajak kawan-kawannya yang lain, yuk kita sama-sama gitu. Nah, kalau kalian punya bakat bilang ke Hima, Kak, kami mau buat ini, Kak. Kami sukanya teater, Kak. Ada belimo, kami mau buat ini, boleh tak, Kak? Bilang ke Kak Putri, ke Himanyo. Boleh lah, pasti Kak Putrinya boleh gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalian bisa terserah mau ekstra kulikuler kalian apa. Yang penting tuh jelas, tidak melenceng gitu. Nah, sifatnya mendidik gitu. Nah, apalagi misalnya Kak, kami mau menghimpun yang hobi buat APE, alat permainan edukatif gitu. Nah, kami mau turun Kak ke lapangan bawa mainan ini. Boleh gitu. Nah, asal koordinasi. Nanti bilang ke Hima, nanti Himanyo bilang ke Kak Prodinyo gitu. Semangat, semangat. Merisya, ajak kawan-kawannya yang lain. Lanjut yang lainnya. Kak mau tanya. Nah, Siapa dulu? namanya? Elista, Namanya lupa katanya. Elistia. Elistia. Ya. Apa tuh? Kenalkan nama saya Elistia Setianingrum dari B2. Kak mau nanya, mana sih tips supaya kita tuh nyaman dalam berorganisasi? Biar tidak ada rasa canggung atau malu gitu nah Kak. Oke, langsung kakak jawab ya. Oke. Boleh moderator? Silakan Kak Hikmah. Tipsnya yang pertama tadi kalian harus mau dulu. Ya. Kalau malu tuh sudah pasti ada dalam diri kita, Ra. Payah nak nyebut itu pasti ada malu. Apalagi Betul. jadi rasa malu tuh kita lewati dulu, mau dulu kita. Bang, aku nih pemalu nih. Ajak kawan Siko yang memang solid kita nah, ikut Kawan sama-sama nanti dengan Kak, kita. ini aja. Mustahil enggak punya kawan. Kawan nanti. Cewek sudah mesti cowok. Besok ada tuh. Intinya tuh kita niatnya dulu deh. Kalau memang adek mau, siapa nama tadi Elistia mau, nantinya tuh akan sendirinya terlewat. Nah, kan tambah canggung gitu ya kan. Nah, jadi tuh makanya kenal hari ini nih kita intinya ngobrol santuy bersama tuh ya ini gitu. Nah, kita silaturahmi menjalin kesolidan kita gitu. Nah, kenalan dulu ya kakak-kakaknya, siapa kakak-kakak Hima, siapa kakak-kakak alumni. Kalau kita lah kenal tadi, ya canggung tuh hilang gitu. Nah, bahkan kejaiman kita tuh pun nampak di depan kakak-kakaknya nih kalau kita memang lah kenal gitu. Nah, jadi, ya itu
yang paling gampang dulu yang kita lewati. Yang maunya dulu, mau dah adik tuh. Kalau mau tuh insya Allah pasti ada jalannya. Mau dulu gitu nah. Kuatkan rasa maunya gitu nah. Sugesti diri kita dewek nih untuk ngilangi rasa malu kita nih. Wah, aku bisa, aku berani, aku bisa, aku berani gitu nah. Nah, oke, itu Alistia. Oke, terima kasih Kak. Ya, Oke. semangat ya. Itu jawabannya De Elis. Elis seperti ya manggilnya. Entah. Siapa lagi? Ada lagi? Bebas lah mau bertanya berapa ekor. Yo, tanyalah sepuas hati kalian. Mm-mm. Kak, kami Yang- mau nanya. Ah. Siapa tuh? Juliana. Mana Oh, orang? Juli. Oh, Julian. Pertanyaan kami, kan kakak-kakak ini kan itu dari Kak Putri, terus tuh Kak siapa namanya, Kak Hikmah, terus yang lainnya itu kan pada aktif di organisasi tuh. Nah, gimana cara Kak Putri, Kak Hikmah tuh cara bagi waktunya gitu nah. Kadang kan ada organisasi tuh yang tabrakan gitu nah, tumburan waktunya gitu nah. Kak Adinda juga ada. Tabrakan. Bang Bali, Kak Sela. Banyak di sini. Itu Oh, sih Kak. berarti pertanyaannya bukan untuk kakak lain nih, untuk kakak-kakak yang lain juga. Yang lainnya juga. Kak Hikmah lah. Nah, dulu waktu kakak mulai aktif berorganisasi, waktu itu kakak di PMII, kakak pernah nanya kayak gitu ke senior. Ingat kan Put, kayak mana sih Iya, bagi iya. waktunya? Kembali apa? Iya. Dulu kakak pernah pertanyaannya sama kayak Juli. Bagi waktunya tuh susah gitu nah. Kayak mana kalau ada bertabrakan gitu nah. Tapi senior tuh ngomong ke kakak, itu kembalikan kepada diri kalian masing-masing katanya. Bagaimana kalian memanajemen waktu itu gitu nah. Sebaik mungkin ya itu kembalinya tuh kepada kita. Kalau orang lain yang ngaturnya ya tidak bisa gitu nah. Misalnya nih adik kan kakak tahu Juli kan anak KSR juga nih. Misalnya terus ikut juga organisasi luar PMII gitu nah. Sering tuh kejadian tabrakan jamnya sama, jam 2 sama gitu nah. Nah, itu tuh kalian lah lagi yang ngaturnya. Kalau kakak yang ngaturnya misalnya kakak ngambil di posisi KSR, ya kalian harus hadir di KSR gitu nah. Misalnya Kak Putri di PMII, ya kalian PMII harus tetap hadir juga gitu nah. Nah, itu kembalikan kepada diri adik lagi. Macam mana adik ngaturnya? Entah adik bisa mungkin jam 2-nya awalnya datangnya di PMII misal, terus selesai nih acara di PMII, usaha lagi untuk bisa datang di KSR gitu nah. Jadi semuanya tuh udah ada yang adik sia-siakan gitu nah. Bukan berarti misalnya adik milih PMII dulu bukan berarti adik menduakan KSR gitu nah. Setidaknya adik bisa nggak datang secara langsung, adik bisa nanya ke kakak KSR-nya, Kak apa tadi yang dibahas di KSR gitu nah. Intinya adik tidak menghilang gitu nah. Membagi waktunya tuh tidak hilang intinya. Kalau misalnya nak dua-duanya nak bertepatan ya udah bisa gitu nah. Nah, jam 2 di PMII, jam 2 di KSR, bagi 2 badan kalian gitu nah. Kalau bisa gitu nah. Itu kalau mau manajemen waktu itu ya tergantung diri kalian lah mengaturnya gitu nah. Kalau diatur sama orang lain yo enggak bakal bisa gitu nah. Karena orang lain tuh mengatur waktu ya sesuai dengan keinginan dan hak mereka. Nah, kayak gitu nah Juli. Padek Juli lah lagi. Kak, nak ngasih tambahan Kak dikit Kak. Nah, boleh yang nak nambahi bagi kakak-kakaknya yang lah aktif. Untuk Juli, kakak mau ngasih tambahan dikit. Dari Bunda Fitri Duratu Kolbiah, kenal kan? Saya mungkin juga udah pernah dengar mungkin. Waktu itu kita ketemu sama Bunda. Nah, jadi kalau kata Bunda itu cara untuk memanajemen waktu atau membagi waktu dengan baik itu dicatat apa sih kegiatan kita hari ini. Misalnya kegiatan hari ini Zoom jam 9 sampai dengan selesai, tulis. Terus besok ada rapat KSR, tulis dari jam berapa sampai sekian, ditulis. Pokoknya
sediakan buku kecil satu untuk menulis kegiatan-kegiatan APOB yang akan kalian lakukan. Nah, jadi misalnya yang kayak Kak Hikmah bilang tadi, misalnya ada kegiatan di KSR jam sekian, di PMI atau misalnya di Mapala jam sekian. Nah, jadi misalnya kalian tidak bisa datang di KSR, ya kalian bisa bertanya dengan kawan atau apa ya? Bertanya, dicatat sama kawan-kawan lain. Oke, gitulah kalau kata Bunda Fitri itu dicatat apapun kegiatan keseharian kalian. Nah, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia apa keseharian kalian tuh. Misalnya nyuci piring jam segini, nyuci baju jam segini misalnya. Tuh, bangun tidur jam segini, sholat jam segini. Pokoknya apapun itu dicatat. Jadi tuh kita punya catatan apa ya istilahnya tuh tentang ya pokoknya catatan keseharian kita. Nah, jadi kayak gitu. Kalau nak bagi-bagi waktu tuh ya kita dari kita dewek lah masing-masing. Agak tuh makanya ikutlah kegiatan apa organisasi banyak-banyak. Nah, agak bisa lah tuh adik mau manajemen waktu dewek. Oh, rame deh. Dinda. Mungkin yang lain Kak Dinda. Kak Din. Oi, Gimana Kak? Cara manajemen waktu menurut sedikit Kak? kalau menurut Kak. Izin Kak. Oh. Kalau menurut Kakak, misalnya tuh tadi KSR sama PMI. Nah, kita tengok dulu kira-kira di mana yang bagi kita yang memang mengharuskan atau yang mewajibkan bagi kita yang terus tengok juga posisinya gitu. Nah, seandainya nih di PMI sebagai wakil ketua, sedangkan di KSR sebagai ketua, jadi lebih baik didahulukan yang di KSR dulu. Kalau menurut Kakak kayak gitu, lihat di mana jabatan kita yang lebih tinggi dan yang paling utama kepentingan kita tuh yang paling perlu di mana dulu gitu. Nah, kalau misalnya lebih dulunya di PMI berarti di PMI, kalau misalnya dulunya di PMI ya di PMI gitu. Simple. Kata Pak Dami. Nah, tuh ada tambahan tuh di chat dari Bang Hambali. Intinya tuh sama katanya. Tengoklah Juli di chat ada tuh sama Bang Hambali. Nyambung juga yang dibilang kata Kak Dinda dan Kak Putri tadi.